Halo, di video kali ini kami akan ngenalin ke kalian beberapa gangguan psikologis yang mungkin aja kalian alami tanpa kalian sadari loh. Dan pasti ada dampaknya dari penyakit itu. Yap, kita bakal kenalin tentang somatoform dan dissociative disorder. Penasaran kan? Tapi sebelum mulai, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Raiza dan di sini terdapat 3 teman saya yang lain. Ada Feren, Talita, dan Feby. Yuk disimak sampai habis. Tapi ingat ya, jangan sampai kalian self-diagnose. Hai Tal. Hai Feby. Fe, kamu belum ngerjain tugas kelompok ya? Kenapa? Kalau ada kendala cerita aja, mungkin aku bisa bantu. Iya Tal, aku boleh cerita nggak? Boleh Fe, kenapa? Aku sebenarnya suka ngerasa sakit perut gitu. Itu bikin ganggu kinerja aku jadinya. Oh gitu, sakit perut yang kayak gimana emangnya Fe? Aku suka ngerasa ada yang salah dan ngeganjel di perutku gitu loh. Aku jadi sering gelisah, khawatir. Kadang bahkan aku sampai nangis sambil megangin perut aku. Ya ampun, terus? Iya, terus aku suka ngerasa mual gitu kalau aku habis makan malam dan ngerasa perut aku jadi buncit gitu deh. Terus habis itu biasanya aku muntahin makanannya. Setelah itu, biasanya rasa nyeri sekitar pusar dan nyebar ke seluruh perut aku. Kadang kalau aku udah nggak tahan, aku langsung ke UGD, Tal. Sampai ke UGD Fe, udah pernah cek ke dokter belum? Udah Tal, selama 4 tahun terakhir, aku udah ngerasa kayak gini dan udah cek ke dokter, tapi nggak ada satupun dokter yang tahu penyebabnya. Kira-kira kenapa ya? Serius 4 tahun? Kok aku kayak nggak asing ya sama penyakit kamu, Fe? Ada lagi nggak yang kamu rasain? Aku suka ngalamin episode sporadis pusing, terus sakit dada sampai kebangun dari tidur, terus nggak nyaman gitu deh pas lagi buang air kecil. Sampai kadang aku butuh banget kateterisasi retensi urin. Fe, gejala yang kamu alamin itu mirip kayak gejala somatoform disorder deh. Tapi kita nggak boleh diagnosa sendiri sih, Fe. Gimana kalau kamu coba cek ke psikolog atau ke psikiater aja? Itu penyakit apa Tal? Aku nggak pernah dengar sebelumnya. Sini aku jelasin. Somatoform disorder itu tandanya ada gejala gangguan fisik disertai gangguan mental lain yang bisa dijelaskan secara umum dan medis. Kalau yang kamu rasain mirip kayak somatic symptom disorder, V. Tapi balik lagi ya, mending kamu cek aja ke psikolog. Waduh, itu apa lagi Tal? Itu salah satu jenis somatoform disorder. Jadi, somatic symptom disorder itu pikiran, perasaan, atau perilaku yang berlebih berkaitan dengan gejala somatik maupun kesehatan lainnya. Dan gejala ini muncul pada titik tubuh spesifik maupun tidak. Kamu tahu diagnostiknya? Tahu, Fe? Nih, aku bacain ya. Pertama, munculnya 1 atau lebih gejala somatik sehingga dirasa mengganggu kehidupan sehari-hari secara signifikan. Gejala ini bisa muncul pada titik tubuh yang spesifik, misalnya localized pain, maupun tidak spesifik, misalnya fatigue. Biasanya, gejala tersebut merupakan reaksi normal tubuh terhadap suatu kondisi dan tidak menandakan penyakit serius. Kedua, adanya pikiran, perasaan, atau perilaku berlebihan yang masih berkaitan dengan gejala somatik maupun permasalahan kesehatan lainnya. Hal ini mencakup pikiran tidak rasional secara terus-menerus. Ketiga, umumnya gejala somatik dirasakan oleh penderitanya secara terus-menerus. Tetapi, untuk dikatakan sebagai gangguan somatik, gejala itu harus dirasakan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Kayaknya aku ngerasain itu deh Tal. Kalau gitu, aku mau ke psikolog aja deh buat ngecek. Makasih banyak ya Tal infonya. Semoga aku bisa cepet sembuh dan kuliahku nggak jadi terganggu lagi deh. Makasih ya. Vini merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saat ini, ia tinggal berdua dengan ibunya.
Adik dan ayahnya sudah pisah rumah sejak mereka kecil. Vini merupakan mahasiswa hukum semester 5 di salah satu kampus swasta di Surabaya. Seringkali Vini terlihat aneh ketika di kampus. Ia suka memakai pakaian yang sangat berbeda-beda setiap harinya. Bahkan ia suka lupa dengan namanya sendiri. Teman-teman di kampusnya pun terkadang suka membicarakan Vini karena tingkah lakunya yang berbeda setiap harinya. Vini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maaf ya, aku tadi nggak lihat. Tapi Vini siapa ya? Vini, kamu kenapa? Nama kamu kan Vini. Kita kan temen dari maba. Bahkan tadi kita sekelas di kelas bahasa Indonesia. Dan kamu ketiduran tadi di kelas sampai teman-teman yang lain udah pulang. Hah? Aduh, maaf ya, aku buru-buru. Duluan ya. Vini, tunggu dulu. Kamu kenapa? Tadi waktu aku bangunin kamu di kelas, kamu kelihatan bingung. Dan bahkan kamu lupa kenapa kamu ada di kelas itu. Iya, aku bingung kenapa akhir-akhir ini ngerasa ada hal yang aneh. Aku ngerasa ada yang salah di dalam diri aku. Kayak ada banyak orang di dalam satu tubuh aku gitu. Kamu udah coba cek ke dokter? Iya, aku juga sering tiba-tiba sakit kepala. Sakit banget rasanya. Aku udah pernah cek ke dokter, cek fisiologis, tapi hasilnya sama, semua normal. Sebenarnya apa yang kamu alamin itu mirip kayak gejala dissociative identity disorder. Tapi kita nggak boleh diagnosa sendiri ya. Gimana kalau kamu coba cek ke psikolog atau ke psikiater aja? Hah? Itu penyakit apa? Aku nggak pernah denger itu apa. Jadi, itu salah satu jenis dari dissociative disorder. Dissociative identity disorder itu ditandai dengan adanya dua atau lebih keadaan kepribadian yang berbeda ataupun kepemilikan pengalaman dan episode amnesia yang berulang. Oleh karena itu, individu berpotensi mengalami ketidaksinambungan dalam memori dan identitas. Terus apalagi yang kamu tahu? Aku sebutin ya. Yang pertama, adanya dua atau lebih identitas atau keadaan kepribadian yang berbeda, masing-masing dengan pola persepsi, hubungan, dan pemikirannya sendiri yang relatif bertahan lama tentang lingkungan dan diri sendiri. Yang kedua, setidaknya dua dari identitas atau keadaan kepribadian ini secara berulang mengendalikan perilaku orang tersebut. Ketiga, ketidakmampuan untuk mengingat informasi pribadi penting yang terlalu luas untuk dijelaskan oleh kelupaan biasa. Keempat, gangguan bukan karena efek fisiologis langsung dari suatu zat, misalnya pingsan atau perilaku kacau selama intoksikasi alkohol atau kondisi medis umum, misalnya kejang parsial kompleks. Aku jadi takut. Mending aku ke psikolog kali ya untuk ngecek sebenarnya aku kenapa. Makasih banyak ya Naya infonya. Doain aku ya, semoga aku gak kenapa-napa. Terima kasih Naya. Nah, kira-kira begitu penjelasan singkat di video kali ini melalui sebuah cerita. Kami harap kalian sekarang mengerti dan lebih memperhatikan kesehatan mental kalian ya. Bye!